juga sudah berganti tahun 2023 sampai 2027. Insya Allah saat ini Perti tetap kita pertahankan untuk selalu dikenal oleh masyarakat. Maka saat ini kita berusaha untuk membuat sebuah kegiatan rutin 1 bulan sekali, itu ada namanya muzakarah. Jadi ini kita bergilir setiap kecamatan dan masjid di mana kita melakukan kegiatan muzakarah di masjid tersebut. Ya, Soal itu dihadiri oleh masyarakat dan juga pengurus seperti dan juga ada perwati. Itu dari segi organisasi jalan ya, dan juga dari segi kegiatan dakwah sudah jalan. Dan kalau dari segi amal usaha seperti pendidikan bagaimana? Apa aja yang sudah yang dibangun gitu? Kalau dari segi pendidikan kita sama-sama membangun pondok pesantren. Sekarang sudah berdiri di Kota Batam. Namanya Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Insan Mudabat, itu bertempat di Piayu. Di Piayu. Di Piayu, Kampung Bagan. Itu pesantren Ya, pesantren Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah Islamiyah ya. Di sana kita mengutamakan belajar kitab kuning sehingga santri itu dibina sampai mampu untuk membaca dan mendalami kitab kuning. Jadi masuk ke Pak Prof. Jadi kira-kira apa ya wejangan untuk pengurus seperti di Batam ini khususnya dan di Kepri, semangatnya bagaimana? Mungkin semacam apa ya istilahnya tuh sanatnya gitu kan? Iya, jadi begini. Ya. Saya mengatakan seperti ini reborn, lahirkan kembali setelah Reborn ya? 46 tahun itu pecah dua. Oh. Masing-masing jalan. Jadi tahun 2016 itu Islah bersatu, dan sekarang sejak itu tuh sampai sekarang alhamdulillah. Dan tadi saya dapat berita dari Buya Zulkifli, jumpa dengan Buya Busra, kemudian Pak Ketua, banyak baru aja berdiri Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah. Saya senang sekali itu, dan karena ya, bagaimanapun Perti ini lahir dari lembaga pendidikan. Oh ya. Saya mengatakan begini. Ya. Seperti dikatakan tadi, Muhammadiyah itu lahir di Muhammadiyah, organisasi mendirikan pendidikan. Ya. NU, organisasi mendirikan pendidikan. Tetapi kalau berarti pendidikan melahirkan organisasi. Oh gitu ya. Nah, itu. Jadi harusnya nuansa kependidikan di Perti ini harusnya lebih kental daripada yang lain-lain. Makanya kita karena sudah sekian lama kita terpecah oleh gara-gara politik. Nah sekarang bangkit kembali kita, makanya saya berharap bahwa Perti ini betul-betul kembalilah kepada khitahnya sebagai lembaga organisasi yang concernnya itu kepada pendidikan. Concern pada pendidikan. Jadi memang mungkin salah satu faktor belum begitu dikenalnya, terutama mungkin di Batam ini dan di Kepri, itu soal perpecahan tadi juga. Iya. Dan jadi, mungkin perlu bagi masyarakat untuk lebih dijelaskan mengenai Perti ini. Ya. Tadi mungkin karakteristiknya, Prof, yang lebih. Karakteristik tiap yang tadi. Ya. Dari segi akidah, Perti Ya. ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Sama dengan yang NU misalnya Al-Wasliyah. Dari segi fikihnya itu Syafi'i. Tarikahnya adalah Naqsyabandi. Dan ini salah satu yang dikembangkan oleh buya-buya Perti. Mereka itu adalah orang-orang yang rata-rata tawadhu dan mengembangkan pendidikan dengan dasar keikhlasan. Tujuan Perti dilahirkan itu li'a'lai kalimatillah. Itu yang paling prinsip. Dan satu hal yang sangat diketahui oleh masyarakat, Perti ini
salah satu lembaga atau ormas Islam yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa tahun 45 berarti sudah mendirikan namanya Laskar Muslimin Indonesia Laskar dalam Muslimin. rangka membela punya tentara. Bahkan berarti sudah pernah mendirikan pabrik senjata. Pabrik senjata ya? Di Bukit Tinggi. Nah, saya pernah menengok piston yang dibuat itu untuk perang dalam rangka pertahanan kemerdekaan dalam perang agresi Belanda yang kedua. Dan ibu saya sendiri adalah tentaranya, tentara muslimat dengan Laskar Muslimat. Namanya apa? Laskar. Iya, jadi Laskar Muslimin itu laki-laki, yang perempuannya Laskar Muslimat. Itu didirikan dalam rangka ikut berjuang pertahanan kemerdekaan dari ketika agresi Belanda yang kedua itu. Ibu saya jadi salah satu pejuangnya itu dan ikut perang. Berarti begini, untuk literaturnya tuh mungkin ada yang Prof akan perkenalkan mengenai tulisan Prof sendiri, terutama mengenai Pertiwi. Iya. Jadi begini, saya memang alumni dari Masyarakat Tarbiyah Islamiyah dan ibu saya memang seorang anggota Laskar Muslimat. Waktu saya menyelesaikan kuliah S3, saya ngambil fokus saya kepada kajian pemikiran politik Islam, dan tapi saya kemudian menulis disertasi tentang pemikiran politik Parti. Nah, setelah saya selesai ujian, itu penerbit langsung meminta diterbitkan, dan terbit buku saya pertama namanya Pemikiran Politik Parti. Dan itu ternyata menjadi buku pertama tentang Parti yang ditulis secara ilmiah. Itu buku pertama saya. Yang kedua, berikut beberapa tahun setelah itu saya terbitkan buku yang kedua, tapi masih penyempurnaan. Nah, terakhir saya menulis buku dari Parti ke Parti. Kenapa dari Parti ke Parti? Setelah Parti itu lahir dulu di Candong, kemudian dibesarkan menjadi partai politik juga di Jakarta dan pecahnya juga Jakarta. Kemudian didesainnya Riau. Kita yang mendesainnya Parti itu Riau untuk bersatu kembali setelah 46 tahun pecah. Nah, tahun 2016 islah di Jakarta dan dihadiri oleh Presiden. Berarti Perti pernah jadi partai politik, kemudian kembali menjadi ormas. Iya. Pernah jadi partai politik dan kalau di Sumatera termasuk yang besar partai politik. Nah, sekarang ternyata begini, pendekatan partai politik dengan pendekatan pendidikan itu beda. Pendekatan dakwah, pendekatan pendidikan itu husnuzan, dia merangkul. Tapi pendekatan partai politik itu adalah kompetisi. Kompetisi umumnya adalah suuzan. Jadi semua orang dianggap dicurigai, nggak cocok. Jadi sebuah organisasi Islam dakwah itu nggak boleh diurus dengan pendekatan politik. Ya, kalau para aktivis mau berpartis bentuk yang baru aja lagi ya. Jadi begini, politik untuk memajukan itu namanya politik Islam, tapi jangan jadikan sebaliknya. Islam untuk politik itu salah. Itu yang membuat Islam untuk pecah ketika dakwah dijadikan untuk kepentingan politik. Harusnya ada politik dakwah, ada dakwah politik. Jadi Perti ini udah berapa tahun nih? 2 tahun lagi 1 abad. Beda dikit aja dengan NU. 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? NU 26, berarti 28. Iya. Kemudian Pak Dr. Zulkifli Yoga, kira-kira apa yang mungkin ya rencana kita ke depan mengenai Perti ini, kegiatan-kegiatan tahunan atau pendidikan apa aja yang mau dibawa? Makanya kita angkat tema mungkin akan bangun kampus gitu. Ya, meneguhkan 3 pilar utama Perti. Ya. Pendidikan, dakwah dan sosial untuk kemajuan bangsa. Itu kita angkat tema malam ini. Ya. Jadi ke depan itu ya pertama ya pendidikan ini yang harus kita gerakkan sebagai ciri khas yang disampaikan oleh Profesor tadi. Ya. Nah, jadi tanpa pendidikan tarbiyah ini hilang eksistensinya. Tarbiyah kan artinya pendidikan. Iya, tarbiyah itu sendiri pendidikan. Nanti untuk itu kita mengajak
ya para tokoh-tokoh tarbiyah yang ada di Kepri, Batam, Karimun, di Lingga, di Tanjung Pinang, di Bintan, di semua sudah Anambas, ada. Natuna gitu ya. Semua sudah ada apa ya? Hah? Di setiap kabupaten Sudah kota? terbentuk semuanya dulu. Sudah terbentuk semuanya. Ya. Nah, cuma ini perlu dengan kepengurusan baru ini yang di provinsi. Sekarang ini kan ketumnya kan berangkat haji sebagai petugas ini. Oh. Pak Asril, Buya Asril Arif. Ya. Nah, kalau Pak ini kan ketua Batam, PD Batam. Jadi gitu, harapannya seperti itu. Siap. Oke, terima kasih.